Bikin nangis. Teganya ibu mertua menyuruhku menggugurkan kandunganku. Alasannya bikin syok. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Saat garis merah di test pack muncul, dadaku terasa sesak oleh campuran kebahagiaan dan kecemasan. Aku hamil lagi. Seharusnya ini kabar baik, bukan? Tapi pikiranku segera melayang pada satu hal, ibu mertua. Aku duduk di tepi tempat tidur, menggenggam test pack itu erat-erat, seolah-olah benda kecil ini bisa memberiku jawaban atas segala pertanyaan di kepalaku. Aku menoleh ke arah cermin di sudut kamar, menatap bayangan diri sendiri, wajah yang seharusnya berseri, tapi justru dipenuhi kebimbangan. Anya, putriku yang berusia 3 tahun, tertidur pulas di ranjangnya. Nafasnya teratur, ekspresi damai di wajahnya mengingatkanku pada saat pertama kali aku menggendongnya di rumah sakit. Aku mengelus perutku yang masih datar, membayangkan kehidupan baru yang kini tumbuh di dalamnya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Mas Andi masuk, ekspresi lelah terlihat jelas di wajahnya. "Sayang, kamu belum tidur?" tanyanya sambil berjalan mendekat. Aku ragu sejenak, lalu menunjukkan test pack itu padanya. "Mas, aku hamil lagi." Matanya membesar, terkejut, lalu beralih ke wajahku, mencoba menebak reaksiku. Kemudian dia tersenyum kecil, tetapi aku bisa melihat sesuatu di matanya, sebuah kecemasan yang sama dengan yang kurasakan. "Ini kabar baik, kan?" tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Mas Andi menghela napas panjang. "Tentu saja." Tapi dia tidak melanjutkan kata-katanya, hanya meraih tanganku dan menggenggamnya erat sambil tersenyum. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Aku tahu siapa yang ada di pikirannya. Bu Rima, ibu mertuaku. Aku menelan ludah. Aku tahu aku harus menghadapi ini lagi. Ekspresi kecewa itu, tekanan yang tak henti-henti, dan ekspektasi yang selalu membebani. Kehamilan seharusnya menjadi momen yang membahagiakan. Tetapi mengapa justru aku merasa seperti akan memasuki medan perang? Sejak pertama kali aku menjadi bagian dari keluarga Mas Andi, aku tahu betapa besar harapan Bu Rima terhadapku. Bukan hanya sebagai menantu yang harus melayani dan patuh, tapi juga sebagai istri yang diharapkan melahirkan penerus keluarga. Baginya, seorang anak laki-laki bukan sekadar anggota keluarga baru, melainkan simbol kehormatan dan kebanggaan. Saat pertama kali aku hamil, Bu Rima bahkan sering mengirim pesan dan menelepon hanya untuk memastikan aku menjaga kandunganku dengan baik. Namun, di balik perhatiannya, selalu ada selipan harapan yang berat. "Semoga cucu laki-lakinya sehat ya, Nak. Nanti pasti Andi senang sekali." Kata-kata itu terasa lebih seperti sebuah perintah daripada doa. Saat dokter mengumumkan bahwa bayi pertama kami adalah perempuan, aku bisa melihat jelas perubahan di wajahnya. Senyum yang ia berikan terasa dipaksakan, seolah-olah ia berusaha menutupi kekecewaannya. Aku ingat hari itu dengan sangat jelas. Aku masih terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhku lemah setelah berjam-jam berjuang melahirkan, tetapi yang kulihat pertama kali bukan kebanggaan di mata mertuaku, melainkan ekspresi yang hampir kosong. "Perempuan, ya?" katanya pelan, lalu tersenyum kecil. Tapi aku bisa menangkap nada getir dalam suaranya. Sejak saat itu, aku tahu Anya tak akan pernah mendapatkan cinta yang sama seperti yang mungkin akan diberikan jika dia terlahir sebagai laki-laki. Setelah kepulangan kami dari rumah sakit, perlakuan Bu Rima berubah. Bukan berarti ia jahat pada Anya. Tidak. Dia tetap neneknya, dan tetap memberinya perhatian, tapi ada jarak yang tak bisa kuabaikan. Saat ada tamu yang berkunjung dan menanyakan tentang cucunya, ia selalu berbicara dengan nada datar, tanpa semangat. Jika dibandingkan dengan cucu laki-laki dari saudara iparku, Anya selalu terasa seperti bayangan yang nyaris terlupakan. Aku bisa menerima jika dia tidak begitu menyukaiku sebagai menantu, tetapi melihat anakku diperlakukan dengan perbedaan yang begitu mencolok,
hatiku terasa perih. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Bahwa aku terlalu banyak membaca hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Tapi semakin hari, semakin jelas perbedaan perlakuannya. Jika aku dan Anya berkunjung ke rumahnya, Bu Rima selalu lebih bersemangat menyambut anak-anak lain yang datang. Kadang-kadang, Anya bahkan harus memanggilnya beberapa kali sebelum akhirnya mendapat perhatian. Aku tahu Anya masih terlalu kecil untuk mengerti, tetapi sebagai ibu, aku bisa merasakan betapa dia harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan kasih sayang neneknya. Dan sekarang, aku hamil lagi. Aku tahu apa yang akan terjadi jika bayi ini kembali perempuan. Aku tahu ekspresi macam apa yang akan kuterima. Aku bahkan sudah bisa membayangkan reaksi Bu Rima saat mendengar kabar ini, rasa antusias yang penuh harap, lalu kekecewaan yang coba disembunyikan saat mengetahui kenyataan. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan perasaan bahwa dirinya kurang diinginkan, tetapi aku juga tahu aku tidak bisa mengubah pola pikir Bu Rima begitu saja. Malam itu, setelah aku menunjukkan test pack pada Mas Andi, dia tersenyum. Tapi aku tahu senyum itu bukan sepenuhnya bahagia. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat hatiku berdebar, sebuah kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku mengenalnya terlalu baik untuk tidak menyadari kegelisahan yang bersembunyi di balik ekspresi tenangnya. Mas Andi menarik napas dalam, lalu menggenggam tanganku. "Sayang, ini kabar baik," katanya pelan berusaha menenangkanku. Aku mengangguk, berusaha meyakinkan diri sendiri. "Iya, kabar baik," ulangku, meski di dalam hati aku tidak bisa mengusir perasaan resah yang semakin menekan dadaku. Dia mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya, gerakan kecil yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuat pikiranku semakin kacau. Kami sama-sama tahu ada sesuatu yang belum terucapkan. Kami berdua memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahwa kabar ini bukan hanya tentang kehamilan, tetapi juga tentang ekspektasi yang akan kembali membebani kami. Aku menatapnya, mencoba mencari kepastian dalam matanya. "Mas, kamu takut?" tanyaku akhirnya, suara lirihku nyaris tenggelam dalam keheningan kamar. Mas Andi terdiam sesaat, lalu menghela napas pelan. "Bukan takut, cuma khawatir," jawabnya jujur. "Aku tahu apa yang akan terjadi kalau ibu tahu tentang ini." Aku menelan ludah. Dia tidak perlu menjelaskan lebih jauh, aku sudah bisa membayangkan dengan jelas bagaimana reaksi Bu Rima. Aku sudah cukup lama mengenal mertuaku untuk tahu bahwa kehamilan ini bukan sekadar kabar bahagia di matanya. Ini adalah ujian lain bagiku, kesempatan baru baginya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, seorang cucu laki-laki. Aku menarik tanganku dari genggamannya dan mengusap wajahku, mencoba menghilangkan kecemasan yang terus membayangi pikiranku. "Mas, kalau nanti bayi ini perempuan lagi?" tanyaku hati-hati. Mas Andi tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya dia berbicara. "Aku tetap akan mencintainya, sama seperti aku mencintai Anya," katanya, suaranya mantap, tetapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku ragu. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin percaya bahwa dia akan tetap mendukungku, bahwa dia tidak akan membiarkan tekanan dari ibunya membuatnya berpaling dariku. Tapi di dalam hatiku, aku tahu betapa besar pengaruh Bu Rima dalam hidupnya. Selama ini, dia selalu berusaha menjadi anak yang berbakti, selalu berusaha memenuhi harapan ibunya. Aku tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa, jika keadaan memaksanya memilih, dia mungkin tidak akan memilihku. Aku menghela napas panjang dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku merasakan kehangatan tubuhnya, kehadirannya yang begitu dekat, tapi tetap saja ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Sebuah jarak yang tercipta oleh harapan dan ekspektasi yang bukan berasal dari kami berdua, melainkan dari orang lain yang kekuasaannya begitu kuat dalam kehidupan kami. Aku ingin percaya bahwa kami bisa melewati ini bersama.
Aku ingin percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Tapi untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Mas Andi, aku mulai merasakan keraguan yang perlahan tumbuh di dalam hatiku. Hari yang kutakutkan akhirnya tiba. Setelah menunda-nunda selama beberapa hari, aku dan Mas Andi akhirnya harus memberitahu Bu Rima tentang kehamilan ini. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin kali ini reaksinya akan berbeda. Mungkin dia akan lebih bahagia, mungkin aku hanya terlalu khawatir. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu harapan itu hanyalah kebohongan yang kubuat untuk menenangkan diriku sendiri. Kami tiba di rumah Bu Rima menjelang sore. Rumahnya yang besar dan megah selalu membuatku merasa kecil. Seolah-olah aku hanyalah tamu yang tak sepenuhnya diterima di dalamnya. Saat kami melangkah masuk, Bu Rima sedang duduk di ruang tamu, mengenakan kebaya hijau tua dengan rambut disanggul rapi. Dia selalu terlihat anggun dan berwibawa, tapi di balik itu, aku tahu ada sisi dirinya yang keras dan sulit ditaklukkan. Aku menggenggam tangan Mas Andi erat-erat, mencari kekuatan darinya. Dia menoleh ke arahku, memberikan anggukan kecil sebelum akhirnya berbicara, "Bu, Syifa hamil lagi." Sekejap, ekspresi Bu Rima berubah. Matanya membesar, dan untuk sepersekian detik, aku bisa melihat cahaya antusias di wajahnya. Tapi itu hanya sesaat. Dia dengan cepat menguasai dirinya, menata ekspresinya kembali menjadi tenang dan datar. "Benarkah?" tanyanya, suaranya terdengar terlalu terkendali. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu." "Alhamdulillah," jawabku, berusaha menampilkan senyum. Bu Rima tidak segera menjawab. Matanya menatapku tajam, seolah-olah berusaha membaca pikiranku, mencari sesuatu yang tidak kukatakan. Lalu, dia menghela napas panjang dan berkata, "Semoga kali ini laki-laki." Aku menggigit bibirku, sudah menduga kata-kata itu akan keluar dari mulutnya. Aku melirik Mas Andi, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk mengubah arah pembicaraan, tapi dia hanya diam, menundukkan kepala. Aku berusaha mempertahankan senyumku. "Yang penting sehat, Bu," kataku, mencoba tetap tenang. "Tentu saja," jawabnya cepat. "Tapi kamu tahu sendiri, Syifa, seorang anak laki-laki itu penting untuk keluarga. Lelaki yang akan meneruskan nama keluarga ini, menjaga kehormatan kita. Anya manis, tapi dia perempuan. Pada akhirnya, dia akan menikah dan mengikuti suaminya. Berbeda dengan anak laki-laki." Aku merasakan hatiku mencelos. Betapa mudahnya Bu Rima mengesampingkan keberadaan Anya, seolah-olah anakku tidak cukup berharga hanya karena dia perempuan. Aku ingin membantah, ingin mengatakan bahwa nilai seorang anak tidak diukur dari jenis kelaminnya, tapi aku tahu percuma. Bu Rima sudah terlalu lama hidup dalam keyakinannya, dan aku hanyalah menantu yang tidak memiliki cukup kuasa untuk mengubahnya. "Kapan periksa ke dokter?" tanyanya lagi. "Minggu depan, Bu," jawab Mas Andi, akhirnya ikut bicara. "Semoga semuanya lancar." Bu Rima mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Kalau sudah tahu jenis kelaminnya, kasih tahu ibu duluan, ya," katanya. Aku hanya mengangguk. Meski di dalam hati aku tahu bahwa hari itu, saat kami mengetahui jenis kelamin bayi ini, bukan akan menjadi hari yang mudah. 1 minggu kemudian, aku dan Mas Andi duduk di ruangan dokter kandungan, menunggu hasil pemeriksaan USG. Jantungku berdebar kencang saat dokter menggerakkan alat di atas perutku yang masih belum terlalu membesar. Layar di samping tempat tidur menampilkan gambar hitam putih yang berisi kehidupan kecil yang tumbuh di dalam diriku. "Sepertinya bayinya perempuan," kata dokter dengan suara ramah. Aku menoleh pada Mas Andi. Dia tersenyum kecil, tapi aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Aku tahu apa yang ia pikirkan. Bagaimana cara menyampaikan ini pada ibunya? Ketika kami sampai di rumah Bu Rima untuk memberitahu kabar ini, aku bisa merasakan ketegangan di udara. Aku berusaha bersikap biasa, mencoba tidak terlalu cemas,
Tapi tanganku dingin saat Mas Andi menggenggamnya sebelum akhirnya berbicara. Bu, bayinya perempuan lagi. Suasana di ruangan itu seketika berubah. Raut wajah Bu Rima mengeras. Sekian detik berlalu tanpa suara, hanya keheningan yang menekan. Aku bisa melihat kekecewaan di matanya, meskipun dia mencoba menutupinya. Dia tidak langsung berbicara, hanya menarik napas panjang, lalu akhirnya berkata dengan nada dingin, "Sayang sekali." Aku menegang. Seakan jenis kelamin bayi ini adalah sebuah kegagalan. Seakan ini adalah sebuah kekecewaan besar yang harus kutanggung. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin membela anakku, tapi sebelum aku sempat membuka mulut, Bu Rima berbicara lagi, dan kata-katanya menghantamku seperti tamparan keras di wajah. "Kenapa nggak digugurkan saja?" katanya tanpa ragu. Ruangan terasa begitu sunyi setelah kata-kata kejam itu meluncur dari mulut Bu Rima. Dadaku naik turun, mencoba mengatur napas yang memburu. Aku masih tidak bisa percaya bahwa seseorang bisa begitu mudahnya meminta menantunya menggugurkan bayi yang bahkan belum lahir, hanya karena jenis kelaminnya. Aku menoleh ke arah Mas Andi, berharap dia akan mengatakan sesuatu, membela aku dan anak kami. Tapi dia hanya berdiri di sana. Diam, seakan kata-kata ibunya tidak cukup kejam untuk membuatnya melawan. Aku bisa melihat keraguan di matanya, perang batin yang sedang terjadi dalam dirinya. Dan justru itu yang membuat hatiku semakin hancur. "Ibu, itu anak kami." Suaranya akhirnya keluar, tapi tidak sekuat yang kuharapkan. Ada keraguan di sana, ada ketakutan yang membuatku semakin sadar betapa sulitnya posisi kami sekarang. Bu Rima menatapnya dengan tajam. "Anak yang tidak akan membawa manfaat untuk keluarga ini," katanya dingin. "Andi, kamu tahu ini benar. Kalau kamu terus begini, kamu hanya akan merusak masa depanmu sendiri." Aku menggenggam perutku, seakan ingin melindungi bayi yang belum lahir ini dari ucapan-ucapan tajam neneknya sendiri. Aku tahu bahwa jika aku diam, aku akan menyesal seumur hidupku. "Aku tidak peduli," kataku akhirnya, suaraku bergetar tapi penuh ketegasan. "Aku tidak akan menggugurkan anakku. Dia adalah anugerah dari Tuhan, dan aku akan menjaganya, entah ibu setuju atau tidak." Bu Rima menatapku dengan ekspresi marah yang sulit ia sembunyikan. "Kamu berani melawan ibu, Syifa?" Aku menelan ludah, tetapi aku tidak akan mundur. "Aku tidak melawan, Bu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu, melindungi anaknya." Aku bisa melihat wajahnya semakin tegang. Rahangnya mengeras, dan aku tahu bahwa dia tidak terbiasa menghadapi perlawanan seperti ini, terutama dari seorang menantu. "Apa kamu pikir bisa hidup dengan mudah tanpa restu keluarga ini?" katanya tajam. Aku membuka mulut untuk menjawab, tetapi Mas Andi tiba-tiba melangkah maju. "Bu, cukup," katanya dengan suara rendah. "Syifa benar. Ini anak kami. Apapun yang terjadi, kami yang akan menjaganya." Aku menoleh ke arahnya, mataku berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam percakapan ini, dia menunjukkan keberpihakannya padaku. Tapi itu tidak cukup untuk meredam kemarahan Bu Rima. "Jadi kalian memilih melawan ibu?" tanyanya, suaranya dingin dan penuh tekanan. Mas Andi menundukkan kepalanya, seakan terbebani oleh pertanyaan itu. Aku tahu betapa sulitnya bagi dia untuk menentang ibunya. Sejak kecil, dia selalu diajarkan untuk patuh, untuk menghormati orang tua tanpa banyak bertanya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lebih besar yang dipertaruhkan. "Aku tidak ingin melawan, Bu," katanya akhirnya. "Tapi aku juga tidak bisa mengorbankan anakku hanya demi memenuhi harapan yang tidak bisa aku kendalikan." Aku menahan napas, berharap kata-katanya akan membuat Bu Rima setidaknya melunak. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Kalau begitu, jangan salahkan ibu kalau kalian menyesal nantinya," katanya dengan suara dingin. "Ibu sudah memperingatkan kalian. Jangan datang padaku kalau nanti hidup kalian sulit."
Ibu tidak akan peduli. Aku merasakan dadaku semakin sesak. Tapi aku tahu bahwa perdebatan ini tidak akan membawaku kemana-mana. Aku menggenggam tangan Mas Andi dan menariknya pelan. Ayo, Mas. Kita pulang. Dia tidak langsung bergerak, tapi akhirnya mengangguk dan mengikuti langkahku. Saat kami meninggalkan rumah Bu Rima, aku bisa merasakan bagaimana suasana di antara kami begitu tegang. Aku ingin bertanya pada Mas Andi apakah dia benar-benar yakin dengan keputusannya tadi, tapi aku takut mendengar jawabannya. Kami masuk ke dalam mobil, dan selama perjalanan pulang, tidak ada satu kata pun yang terucap di antara kami. Aku menatap keluar jendela, mencoba menenangkan diri. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu bahwa pertentangan ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Aku tidak menyangka bahwa percakapan hari itu akan menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Aku pikir, setelah perdebatan itu, Bu Rima akan setidaknya mencoba menerima kenyataan. Aku berharap, meskipun dia kecewa, dia tetap akan menganggap bayi ini sebagai bagian dari keluarganya. Tapi aku salah. Beberapa hari setelah pertengkaran di rumahnya, Bu Rima datang ke rumah kami. Kedatangannya tidak seperti biasanya. Ia tidak membawa oleh-oleh untuk Anya, tidak ada senyum pura-pura di wajahnya seperti yang sering ia tampilkan di depan orang lain. Kali ini, matanya penuh dengan tekad yang dingin, dan aku langsung tahu bahwa dia tidak datang untuk berdamai. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika ia masuk tanpa permisi, langkahnya tegas dan penuh dominasi. Mas Andi yang baru saja pulang dari kantor langsung menegang ketika melihat ibunya berdiri di sana. Kita harus bicara, kata Bu Rima tanpa basa-basi. Aku menelan ludah. Aku tahu pembicaraan ini tidak akan berakhir baik. Apa yang ingin ibu bicarakan? Tanya Mas Andi hati-hati. Bu Rima menatapku sekilas, lalu kembali fokus pada putranya. Aku sudah memikirkan semuanya. Dan aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku merasa tubuhku menegang. Maksud ibu? Tanyaku pelan. Dia mendesah panjang, lalu menatapku tajam. Ibu sudah bicara dengan beberapa orang pintar. Mereka bilang masih ada cara agar kehamilanmu ini bisa dihentikan tanpa membahayakan nyawamu. Aku membeku. Kata-kata itu menggema di telingaku dengan begitu jelas. Begitu tajam, hingga rasanya seperti duri yang menancap dalam di hatiku. Ibu, cukup. Suara Mas Andi meninggi, untuk pertama kalinya terdengar benar-benar marah. Kenapa ibu terus memaksa? Bu Rima menoleh padanya dengan ekspresi penuh keteguhan. Karena ibu tahu apa yang terbaik. Andi, kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu beban yang harus kamu tanggung nanti. Kalau kamu terus seperti ini, kamu akan menyesal seumur hidup. Aku menggeleng, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Bu, ini cucumu juga. Cucu yang seharusnya ibu sayangi. Kenapa ibu begitu tega? Dia mendengus kecil, seolah kata-kataku tidak berarti apa-apa baginya. Karena ibu tahu bagaimana dunia ini bekerja, Syifa. Perempuan hanya akan menjadi beban. Kamu sendiri sudah mengalaminya, bukan? Sejak menikah dengan Andi, kamu harus berusaha keras agar bisa diterima. Dan sekarang, kamu malah menambah masalah dengan memberi kami cucu perempuan lagi. Dadaku terasa sesak. Aku ingin membalas, ingin berteriak, tapi aku tahu tidak ada gunanya. Orang seperti Bu Rima tidak akan berubah hanya karena kata-kata. Dan lalu, kata-kata itu keluar dari mulutnya, menghantamku seperti pukulan yang tak terduga. Kalau kamu tidak mau menggugurkan bayi ini, pergi dari rumah ini. Aku membelalakan mata, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ibu. Suara Mas Andi terdengar putus asa. Bu Rima menatapnya tajam. Ibu tidak main-main, Andi. Kalau dia tetap bertahan dengan kehamilan ini, maka ibu tidak ingin dia ada di rumah ini lagi. Kamu harus memilih, ibu atau dia. Jantungku seolah berhenti berdetak.
Aku menoleh ke arah Mas Andi, berharap dia akan langsung membelaku, berharap dia akan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membuatnya memilih antara istri dan anaknya. Tapi dia hanya berdiri di sana, wajahnya penuh kebingungan dan kesedihan. "Mas," panggilku lirih, air mataku mulai menggenang. Dia mengusap wajahnya, terlihat begitu lelah. "Ibu, tolong jangan lakukan ini," katanya pelan. "Tidak ada yang perlu dibahas lagi," potong Bu Rima tegas. "Ibu memberimu waktu untuk berpikir. Kalau kamu ingin tetap menjadi anakku, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Lalu, tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan pergi, meninggalkan kami dalam keheningan yang menyakitkan. Aku berusaha menahan air mata, tapi rasanya mustahil. Aku menoleh ke arah Mas Andi, yang masih menunduk, seakan tidak tahu harus berbuat apa. "Mas," suaraku bergetar. "Kamu tidak perlu berpikir panjang, kan? Kamu tidak akan meninggalkan aku dan anak kita, kan?" Keheningan di antara kami begitu pekat, seakan-akan udara di dalam rumah ini berubah menjadi beban yang menekan dadaku. Aku menatap Mas Andi, mencari jawaban di matanya, tapi yang kudapatkan hanyalah kebingungan, ketakutan, dan, yang paling menyakitkan, keraguan. Aku ingin berteriak, ingin mengguncangnya agar dia segera menjawab, agar dia memilih aku dan anak kami tanpa ragu. Tapi dia hanya berdiri di sana, wajahnya tertunduk, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Seakan-akan dia sedang dihantui sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. "Aku butuh waktu," katanya akhirnya, suaranya nyaris seperti bisikan. Aku tertawa kecil, meski tidak ada yang lucu dari situasi ini. "Waktu? Untuk apa, Mas?" tanyaku, suaraku mulai meninggi. "Untuk memikirkan apakah anak kita layak dipertahankan atau tidak? Untuk mempertimbangkan apakah aku pantas menjadi istrimu atau tidak." Dia menutup mata, seolah tidak sanggup menatapku. "Bukan begitu, Syifa. Aku tidak ingin membuat keputusan yang salah." Aku menggelengkan kepala, air mata mulai menetes di pipiku. "Keputusan yang salah, Mas? Satu-satunya keputusan yang salah adalah membiarkan ibumu mengendalikan hidup kita. Satu-satunya kesalahan adalah kalau kamu benar-benar mempertimbangkan untuk meninggalkanku hanya karena aku ingin mempertahankan anak kita." Dia terdiam. Keheningannya membuatku semakin sakit hati. Aku menunggu beberapa detik, berharap dia akan berkata sesuatu, berharap dia akan berbalik dan meyakinkanku bahwa aku tidak sendirian. Tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku menarik napas dalam, berusaha mengendalikan emosi. "Baiklah," kataku akhirnya. "Kalau begitu, aku yang akan mengambil keputusan untuk kita berdua." Aku melangkah menuju kamar, menarik koper dari dalam lemari dan mulai memasukkan pakaianku ke dalamnya. Tanganku gemetar, tapi aku terus bergerak, menahan air mata yang ingin tumpah. Aku mendengar langkah kaki Mas Andi mendekat, tapi aku tidak peduli. "Syifa, jangan seperti ini," katanya, suaranya terdengar putus asa. Aku menoleh padanya, menatapnya dengan mata yang penuh dengan luka. "Jangan seperti ini? Aku harus bagaimana, Mas? Menunggu sampai kamu akhirnya memutuskan apakah aku pantas menjadi bagian dari hidupmu atau tidak? Aku tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan anakku hidup dalam ketidakpastian seperti ini." Dia mengusap wajahnya, terlihat begitu lelah. "Aku hanya tidak ingin kehilangan keluargaku, Syifa." Aku tertawa sinis. "Keluarga yang mana, Mas? Aku dan anak kita, atau ibu?" Dia tidak menjawab, dan aku tahu, itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku mengancingkan koperku dan mengangkatnya. Mas Andi masih berdiri di pintu kamar, seakan ingin menghentikanku, tapi tidak cukup berani untuk benar-benar melakukannya. "Syifa, tolong." Aku menghela napas panjang, menenangkan diri sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih, "Mas,
Aku mencintaimu. Aku ingin kita tetap bersama. Tapi kalau aku harus memilih antara bertahan di sini dan mempertahankan anak kita, maka aku akan selalu memilih anak kita. Aku melangkah melewatinya, dan untuk terakhir kalinya, aku berharap dia akan menghentikanku. Aku berharap dia akan menarik tanganku, memelukku, mengatakan bahwa dia memilih aku. Tapi dia hanya berdiri di sana, membiarkanku pergi. Dan saat aku menutup pintu rumah itu, aku sadar bahwa hatiku tidak hanya meninggalkan rumah itu, tapi juga meninggalkan laki-laki yang dulu kucintai dengan segenap hatiku. Angin malam menyentuh wajahku saat aku melangkah keluar dari rumah yang telah menjadi tempatku berlindung selama bertahun-tahun. Koperku terasa berat, bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena beban emosional yang harus kutanggung. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti luka yang semakin dalam, tapi aku tahu, aku harus tetap berjalan. Aku harus pergi. Di depan rumah, aku melihat taksi yang kupesan sudah menunggu. Aku menoleh sekali lagi ke belakang, berharap Mas Andi akan muncul, berlari ke arahku, menarik tanganku, dan mengatakan bahwa dia telah memilihku. Tapi yang kulihat hanyalah jendela-jendela rumah yang gelap dan pintu yang tetap tertutup, seolah-olah aku memang tidak pernah ada di sana. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dengan hati yang berat, aku masuk ke dalam taksi dan memberitahu sopir alamat rumah orang tuaku. Saat mobil mulai melaju, aku menunduk, menggenggam perutku yang masih belum terlalu besar sambil memeluk Anya yang belum paham apa yang terjadi. Nak, kita akan baik-baik saja. Ibu janji akan melindungimu. Ibu, kita mau kemana? Kenapa membawa barang banyak sekali? Kenapa ayah ditinggal di rumah? Bu? Tanya Anya yang penuh kebingungan. Kita akan berlibur panjang ke rumah nenek. Sayang. Ayah tidak bisa ikut karena ayah harus bekerja. Jawabku serai mengelus kepala Anya, mencoba memberi ketenangan. Perjalanan pulang terasa begitu panjang. Aku memikirkan banyak hal, tentang pernikahanku, tentang bagaimana aku dan Mas Andi dulu saling mencintai, tentang bagaimana kami berjanji untuk selalu bersama. Aku tidak pernah membayangkan akhir seperti ini. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Sesampainya di rumah orang tuaku, ibu adalah orang pertama yang menyambutku. Begitu melihat wajahku yang penuh kesedihan, ia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Syifa, ada apa? Kenapa kamu pulang malam-malam begini? Tanyanya khawatir. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menangis dalam pelukannya, membiarkan semua emosi yang kutahan selama ini akhirnya tumpah. Ibu tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengusap punggungku dengan lembut, memberikan kenyamanan yang sangat kubutuhkan. Setelah aku sedikit tenang, aku mulai menceritakan semuanya. Tentang ultimatum Bu Rima, tentang keraguan Mas Andi, tentang bagaimana aku akhirnya memilih untuk pergi. Ayah yang sedari tadi diam hanya menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, ayah selalu percaya bahwa laki-laki sejati adalah yang berdiri di samping istrinya, bukan bersembunyi di balik ibunya. Kalau Andi tidak bisa memilihmu, maka dia tidak pantas untukmu, Nak. Kata-kata ayah membuat air mataku mengalir lagi. Sebegitu mudahnya kah aku dianggap tidak penting dalam hidup Mas Andi? Apakah semua tahun yang kami lalui bersama tidak ada artinya baginya? Malam itu, aku tidur di kamar lamaku, tempat yang dulu menjadi saksi bisu masa remajaku. Aku berbaring di kasur, menatap langit-langit, memikirkan bagaimana hidupku kini berubah. Aku kehilangan suamiku, tapi aku tidak akan kehilangan anakku. Aku akan menjadi ibu yang kuat, apapun yang terjadi. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar yang tidak pernah kuharapkan. Mas Andi datang dengan sebuah keputusan yang lebih menyakitkan dari yang sudah kulalui. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang tamu, membaca buku, ketika pintu rumah diketuk. Ibu yang membukakan pintu, dan aku mendengar suara yang sangat familiar. Assalamualaikum, Bu. Saya mau bicara dengan Syifa. Suara itu rendah, ragu-ragu, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat.
Aku menegakkan punggungku, berusaha menyiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi. Saat aku melihatnya berdiri di depan pintu, aku menyadari betapa berbedanya perasaan yang kurasakan sekarang. Dulu, melihatnya selalu membuat hatiku hangat. Tapi sekarang, yang kurasakan hanyalah kehampaan. "Ada apa, Mas?" tanyaku, suaraku tenang, meskipun hatiku tidak. Dia menarik napas dalam, seakan mencari keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sulit. Aku datang untuk bicara soal pernikahan kita, Syifa." Aku mengangguk, menunggu. "Aku rasa kita tidak bisa melanjutkan ini lagi," katanya. Suaranya terdengar lebih berat daripada yang pernah kudengar sebelumnya. Jantungku mencelos. Aku sudah tahu ini akan datang. Aku sudah menduganya sejak pertama kali dia tidak memilihku. Tapi tetap saja, mendengarnya langsung dari mulutnya membuat dadaku terasa sesak. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari tanda-tanda keraguan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah kepastian. Dia telah memutuskan. "Jadi, ini akhirnya?" tanyaku, suaraku lebih tenang daripada yang kuharapkan. Dia menunduk. "Maaf, Syifa." Aku mengangkat tangan, menyuruhnya berhenti bicara. "Tidak perlu meminta maaf, Mas. Aku sudah tahu kemana arahnya." Dia menyerahkan sebuah amplop putih ke tanganku. Surat cerai. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Rasanya aneh. Bagaimana sesuatu yang begitu kecil bisa membawa begitu banyak kepedihan. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu," katanya, suaranya penuh penyesalan. Aku tersenyum pahit. "Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan membiarkan ibumu mengusirku. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan ragu memilih aku dan anak kita." Dia tidak bisa menjawab. Aku menghela napas panjang, lalu membuka amplop itu dan menandatangani surat cerai dengan tangan yang masih sedikit bergetar. Aku telah membuat keputusan untuk meninggalkan rumah kami, dan kini, aku membuat keputusan untuk meninggalkan pernikahan ini. Saat aku mengembalikan surat itu kepadanya, aku merasa sesuatu di dalam diriku akhirnya lepas. "Aku harap kamu menemukan kebahagiaanmu, Mas," kataku dengan tulus. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, tapi aku sudah tidak bisa lagi membaca isi hatinya. Dia mengangguk pelan, lalu pergi, meninggalkanku di ambang pintu dengan hati yang sudah tidak lagi berharap padanya. Aku menarik napas dalam, lalu menutup pintu perlahan. Aku tidak tahu seperti apa masa depanku nanti, tapi satu hal yang pasti, aku akan baik-baik saja. Aku memiliki anakku, dan aku memiliki diriku sendiri. Itu sudah cukup. Hari kelahiranku tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. Aku seharusnya masih memiliki beberapa minggu lagi sebelum bayi ini lahir, tapi tubuhku punya rencana lain. Malam itu, aku terbangun dengan rasa nyeri yang tajam di perutku. Awalnya, aku mengira itu hanya kontraksi ringan, sesuatu yang normal dalam trimester terakhir kehamilan. Tapi ketika rasa sakitnya semakin kuat dan semakin sering, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku berusaha bangun dari tempat tidur dan berjalan perlahan menuju kamar ibu. Setiap langkah terasa berat, seolah tubuhku sendiri sedang menolak untuk bergerak. Aku mengetuk pintu kamar ibu dengan sisa tenaga yang kumiliki, dan dalam hitungan detik, pintu terbuka. "Syifa?" Suara ibu terdengar panik saat melihat wajahku yang basah oleh keringat. "Kamu kenapa?" Aku rasa ini waktunya, Bu," kataku dengan suara terengah-engah. Ibu tidak menunggu lebih lama. Dengan cepat, ia membantu menuntunku ke ruang tamu sementara ayah bergegas menyiapkan mobil. Kontraksi semakin kuat, membuatku hampir kehilangan kendali atas tubuhku sendiri. Aku menggenggam perutku erat, mencoba memberi ketenangan pada bayi kecil di dalam sana. "Bertahanlah, Nak. Kita akan melewati ini bersama." Dalam perjalanan ke rumah sakit, ibu terus menggenggam tanganku,
mengusapnya dengan lembut seolah berusaha mentransfer kekuatan ke dalam tubuhku yang mulai melemah. Aku menggigit bibir, menahan jeritan setiap kali kontraksi datang, tapi rasanya mustahil untuk tetap diam. Rasa sakit ini begitu luar biasa, tapi aku tahu aku harus kuat. Begitu sampai di rumah sakit, semuanya terjadi begitu cepat. Para perawat datang, membawa kursi roda, membawaku ke ruang bersalin dengan tergesa-gesa. Aku hanya bisa melihat sekilas wajah ayah dan ibu sebelum pintu ruang bersalin tertutup. Aku sendirian. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan ketidakhadiran Mas Andi. Aku ingat ketika aku melahirkan Anya dulu, dia ada di sisiku, menggenggam tanganku, berbisik kata-kata penyemangat di telingaku. Tapi kali ini, aku harus melewatinya sendiri. Tidak ada tangan yang bisa kugenggam, tidak ada suara lembut yang memberiku kekuatan. Tapi aku tidak sendirian. Aku memiliki bayi ini. Aku memiliki diriku sendiri. Aku memiliki Anya. Dan aku harus kuat untuknya. Rasa sakit yang kurasakan semakin hebat. Dokter dan perawat terus memberikan instruksi, tapi di tengah kabut rasa sakit, kata-kata mereka nyaris tidak masuk ke dalam kepalaku. Aku hanya tahu bahwa aku harus terus berjuang. Dan kemudian, setelah apa yang terasa seperti selamanya, suara tangisan nyaring memenuhi ruangan. Aku terisak. Air mataku mengalir deras di pipiku, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kebahagiaan yang luar biasa. Aku telah melahirkan putriku. Aku telah membawa kehidupan baru ke dunia ini, meskipun dunia telah berusaha keras untuk membuatku menyerah. Seorang perawat membawanya ke pelukanku, membungkusnya dengan kain lembut. Saat aku menatap wajah mungilnya, kelelahan yang kurasakan seolah menghilang begitu saja. Matanya masih tertutup, bibirnya kecil dan merah, tangannya menggenggam jari telunjukku dengan begitu erat, seakan dia tahu bahwa aku adalah tempatnya bergantung. Kita berhasil, Nak. Kita berhasil. Aku mencium keningnya dengan penuh kasih, membiarkan air mataku jatuh di pipinya yang halus. Aku tidak peduli dengan semua rasa sakit yang baru saja kulewati, tidak peduli dengan luka yang masih terasa di hatiku. Yang ada di pikiranku saat ini hanyalah satu hal. Aku mencintai anak ini lebih dari apapun di dunia. Saat itu juga, aku bersumpah, aku akan menjadi ibu yang kuat. Aku akan melindunginya, menjaganya, memastikan dia tumbuh dalam cinta, tanpa pernah merasa tidak diinginkan. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk menjalani peran ini. Aku cukup. Ibu dan ayah datang beberapa jam kemudian, dan saat mereka melihat bayi kecilku, wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Ibu menangis saat menggendong cucunya, sedangkan ayah, meskipun berusaha tetap tenang, matanya tidak bisa menyembunyikan emosi yang ia rasakan. Dia cantik sekali, Nak, bisik ibu, mencium kening cucunya dengan penuh kasih sayang. Aku tersenyum lemah, tubuhku masih terasa lemas, tapi hatiku penuh dengan kehangatan. Namanya Nala, kataku pelan. Ibu tersenyum bangga, dan ayah mengangguk setuju. Aku tahu, jalan yang harus kutempuh masih panjang. Akan ada hari-hari sulit, akan ada tantangan yang harus kuhadapi. Tapi malam itu, saat aku menatap bayi kecil di dalam dekapanku, aku sadar bahwa aku tidak perlu takut. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hidupku kini dipenuhi dengan tangisan bayi, malam-malam tanpa tidur, dan kelelahan yang luar biasa. Tapi di balik semua itu, ada kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Setiap kali aku menatap wajah mungil Nala, aku merasa seolah-olah dunia memberiku kesempatan baru untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi ibu yang baik. Anya juga sangat menyayangi adiknya. Meskipun usianya baru 4 tahun, dia sudah menunjukkan kepedulian yang luar biasa. Setiap kali Nala menangis, Anya akan berlari-lari kecil menghampiriku, mengatakan bahwa adiknya butuh susu atau pelukan. Terkadang dia akan duduk di samping tempat tidur bayi, menyanyikan lagu-lagu kecil yang ia ciptakan sendiri, seolah ingin menenangkan adiknya dengan suaranya yang lembut.
Aku bersyukur karena memiliki kedua anak ini. Mereka adalah alasan aku tetap berdiri, tetap berjuang, tetap tersenyum meskipun luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Aku masih ingat hari di mana aku menandatangani surat cerai dari Mas Andi, bagaimana tanganku gemetar, bagaimana hatiku terasa kosong. Tapi sekarang, aku mulai memahami bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Kadang-kadang, kehilangan justru menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Aku mulai membangun kembali hidupku. Aku kembali bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai desainer grafis lepas. Aku bekerja dari rumah, mengurus anak-anak, dan secara perlahan belajar untuk mencintai kehidupanku yang baru. Aku merasa lebih damai, lebih mandiri, dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, tepat ketika aku mulai merasa tenang, sebuah kejutan datang. Suatu sore, ketika aku sedang menidurkan Nala, terdengar suara ketukan di pintu. Aku mengira itu kurir yang mengantarkan pesanan susu formula, jadi aku tidak terlalu berpikir panjang ketika membukanya. Tapi saat aku melihat siapa yang berdiri di depan pintu, nafasku tertahan. Mas Andi. Dia berdiri di sana, wajahnya lebih kurus dari yang kuingat, matanya terlihat lelah dan penuh keraguan. Ada sesuatu dalam tatapannya yang tidak bisa langsung kupahami. Apakah itu penyesalan, kesedihan, atau sesuatu yang lebih dalam? Aku tidak tahu harus berkata apa. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali kami berbicara. Dan sekarang, tiba-tiba dia muncul di hadapanku seolah-olah tidak pernah ada luka di antara kami. Syifa, katanya akhirnya, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan perasaanku. Aku tidak ingin terlihat rapuh. Kenapa kamu di sini, Mas? Tanyaku, suaraku datar. Dia menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku ingin bertemu dengan anak-anak. Hatiku mencelos. Aku tahu hari ini akan tiba, tapi aku tidak menyangka secepat ini. Aku memandangi wajahnya, mencari jawaban dalam sorot matanya. Apakah ini hanya perasaan bersalah? Atau dia benar-benar ingin kembali menjadi bagian dari hidup anak-anaknya? Apa yang membuatmu tiba-tiba ingin menemui mereka? Tanyaku, masih mencoba menjaga jarak. Dia menunduk, seolah tidak bisa langsung menjawab. Aku sadar aku telah membuat kesalahan, Syifa. Aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi. Aku seharusnya tidak memilih diam ketika ibu mengusirmu. Aku menyesal. Aku tertawa kecil, meskipun tidak ada yang lucu dalam situasi ini. Menyesal? Ulangku. Mas, penyesalan tidak akan mengubah apapun. Aku sudah berjuang sendirian untuk membesarkan anak-anak kita. Aku sudah melewati semuanya tanpa kamu di sisiku. Dan sekarang kamu muncul, mengatakan bahwa kamu menyesal. Dia mengangkat wajahnya, tatapannya penuh dengan rasa sakit. Aku tahu aku terlambat, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin ada untuk Anya dan adiknya. Aku terdiam. Aku tidak bisa menolak haknya sebagai ayah, tapi aku juga tidak bisa langsung menerimanya begitu saja setelah semua yang terjadi. Anya ada di dalam. Kataku akhirnya. Kalau kamu benar-benar ingin bertemu dengannya, aku tidak akan melarang. Tapi jangan berjanji jika kamu tidak bisa menepatinya. Dia mengangguk, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Aku mengawasinya dengan hati yang masih penuh dengan keraguan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali percaya padanya. Tapi satu hal yang pasti, hidupku sudah tidak lagi bergantung pada kehadirannya. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Waktu berlalu, dan seperti yang sudah kuduga, Mas Andi tidak benar-benar berubah. Pada awalnya, dia sering datang untuk menemui Anya dan Nala, berusaha menebus kesalahannya sebagai seorang ayah. Dia membawa mainan untuk Anya, membelikan pakaian bayi untuk Nala, dan mencoba menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli. Namun, aku tetap menjaga jarak. Aku tidak ingin terjebak dalam harapan kosong.
Aku hanya mengizinkannya bertemu anak-anaknya, tanpa memberinya celah untuk kembali masuk ke dalam hatiku. Namun, lama-kelamaan, kehadirannya mulai berkurang. Kunjungan yang awalnya setiap minggu menjadi 2 minggu sekali, lalu sebulan sekali, hingga akhirnya dia hanya menghubungi kami lewat telepon. Aku tidak terkejut. Mas Andi selalu seperti itu. Dia datang ketika merasa bersalah, lalu perlahan menghilang ketika merasa segalanya sudah kembali baik-baik saja. Suatu hari, aku mendengar kabar yang membuatku terkejut, meskipun mungkin aku seharusnya sudah bisa menebaknya. Mas Andi telah menikah lagi. Aku tidak mengetahuinya dari dia langsung. Aku mendengar kabar itu dari salah seorang temanku yang masih berhubungan dengan lingkaran pertemanan lama kami. Syifa, kamu sudah dengar? Mas Andi menikah lagi beberapa bulan yang lalu, kata temanku saat kami bertemu di sebuah kafe. Aku hanya tersenyum tipis, menyesap kopiku tanpa menunjukkan emosi apapun. Oh, ya? Sahutku ringan, seolah kabar itu tidak berpengaruh apa-apa padaku. Ya, katanya istrinya kali ini lebih muda, dari keluarga yang cukup kaya juga. Tapi dengar-dengar, pernikahan mereka tidak baik-baik saja. Aku tidak tahu kenapa aku tetap mendengarkan. Padahal aku tidak lagi punya kepentingan dalam hidup Mas Andi. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang ingin tahu. Bukan karena aku berharap dia menderita, melainkan karena aku ingin memahami, apakah dia sudah benar-benar menemukan apa yang dia cari? Dengar-dengar mereka sering bertengkar, lanjut temanku. Istrinya tidak sepenurut yang ibunya harapkan. Dan Mas Andi juga tidak berubah. Masih sama seperti dulu, selalu berada di bawah bayang-bayang ibunya. Aku tersenyum pahit. Tentu saja. Itu selalu menjadi akar dari semua masalah kami. Aku tahu bahwa jika dia tidak bisa berdiri sendiri dalam pernikahan kami, dia juga tidak akan bisa melakukannya dengan orang lain. Beberapa bulan kemudian, kabar yang sudah kuduga akhirnya datang. Mas Andi bercerai lagi. Aku tidak tahu bagaimana tepatnya pernikahan itu berakhir, tapi dari yang kudengar, istrinya tidak tahan dengan tuntutan yang sama seperti yang pernah kualami, ekspektasi dari mertuanya yang terlalu tinggi, ketidakmampuan Mas Andi untuk membela pasangannya, dan siklus kekecewaan yang terus berulang. Aku tidak merasa senang ataupun puas mendengar kabar itu. Aku hanya semakin yakin bahwa keputusanku untuk pergi dulu adalah hal yang benar. Jika aku masih bertahan dalam pernikahan itu, mungkin aku juga akan mengalami hal yang sama berulang kali, tanpa pernah benar-benar merasa dihargai. Beberapa hari setelah aku mendengar kabar perceraiannya, Mas Andi datang lagi ke rumah. Kali ini, wajahnya tampak lebih lelah daripada terakhir kali aku melihatnya. Dia tampak seperti seseorang yang kehilangan arah. Seseorang yang akhirnya menyadari bahwa dia telah membuat begitu banyak kesalahan. Aku membiarkannya masuk, karena bagaimanapun dia adalah ayah dari anak-anakku. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa sakit setiap kali melihatnya. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa ingin membalas dendam. Aku hanya merasa netral. Dia duduk di sofa ruang tamu, menatapku dengan ekspresi yang sulit ku mengerti. Aku sudah bercerai, katanya, seperti mengira aku belum tahu. Aku hanya mengangguk, tidak menunjukkan emosi apapun. Aku tahu. Dia menghela napas panjang, lalu menunduk, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Aku benar-benar menyesal, Syifa. Aku baru sadar bahwa semua yang pernah kita miliki adalah sesuatu yang berharga. Dan aku telah menyia-nyiakannya. Aku mengamati wajahnya, mencoba mencari apakah ada kejujuran dalam kata-katanya. Tapi meskipun aku bisa melihat bahwa dia menyesal, aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali kepadanya. Tidak setelah semua yang terjadi. Mas Andi, kataku pelan, tapi tegas. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi memaafkan tidak berarti aku bisa kembali seperti dulu. Hidupku sekarang sudah berbeda. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang menyakitkan.
Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, seolah berharap aku akan mengatakan sesuatu yang berbeda. Tapi aku tetap diam, menunggu dia menerima kenyataan. Aku mengerti, katanya akhirnya, suaranya terdengar patah. Aku hanya berharap kita bisa tetap menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Aku tersenyum kecil. Itu memang yang seharusnya kita lakukan sejak awal, bukan? Dia mengangguk, lalu mengusap wajahnya, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku tahu ini sulit baginya, tapi aku juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang benar. Setelah beberapa saat, dia berdiri. Aku akan tetap datang untuk melihat Anya dan Nala. Aku tidak akan menghilang lagi. Aku mengangguk, berharap kali ini dia benar-benar menepati kata-katanya. Saat dia berjalan keluar dari rumahku, aku merasa sesuatu di dalam diriku akhirnya benar-benar lepas. Aku tidak lagi memiliki beban di hati, tidak lagi merasa ada luka yang belum sembuh. Aku tidak membenci Mas Andi, tidak juga mengasihaninya. Aku hanya melihatnya sebagai seseorang dari masa laluku, seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupku, tetapi tidak lagi memiliki tempat di masa depanku. Aku menutup pintu, lalu menghela napas panjang. Aku telah melewati begitu banyak hal, dan aku masih berdiri di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari seseorang, melainkan dari diriku sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil itu dariku lagi. Setelah semua badai berlalu, aku berdiri di titik baru dalam hidupku. Dulu, aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat jika aku memiliki keluarga yang utuh, suami, anak-anak, dan rumah yang harmonis. Aku membayangkan bahwa pernikahan adalah akhir dari segala pencarianku akan ketenangan. Namun, sekarang aku tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang lebih penting, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari orang lain, melainkan dari diriku sendiri. Hari-hariku kini lebih damai. Aku telah menata kembali kehidupanku, membangun masa depan yang lebih baik bagi diriku sendiri dan anak-anakku. Aku bekerja, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkembang. Aku mulai mengambil lebih banyak proyek sebagai desainer grafis lepas, dan perlahan-lahan, aku mulai mendapatkan lebih banyak klien tetap. Aku juga mengikuti beberapa kursus online untuk meningkatkan keterampilanku. Setiap malam, setelah Anya dan Nala tidur, aku duduk di depan laptop, belajar dan mengerjakan proyek-proyekku. Kelelahan memang sering menghampiri, tapi setiap kali aku melihat anak-anakku tidur dengan damai, aku tahu semua ini sepadan. Anya tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih sayang. Dia sangat menyayangi adiknya, selalu membantuku mengurus Nala dengan caranya sendiri yang menggemaskan. Aku bisa melihat bahwa dia mengerti situasi kami, meskipun dia masih terlalu kecil untuk memahami semuanya secara mendalam. Kadang-kadang, dia bertanya tentang ayahnya, dan aku selalu menjawab dengan jujur, tanpa menyisipkan kebencian atau dendam. Aku tidak ingin Anya atau Nala tumbuh dengan perasaan marah terhadap ayah mereka. Yang aku inginkan hanyalah mereka tahu bahwa mereka dicintai, olehku dan oleh siapapun yang benar-benar peduli pada mereka. Suatu hari, aku mendapat tawaran yang mengubah segalanya. Salah satu klienku, sebuah perusahaan desain terkenal, menawarkan posisi tetap kepadaku. Bekerja dari rumah selama ini memberiku kebebasan, tetapi tawaran ini adalah kesempatan langka, gaji yang jauh lebih tinggi, lingkungan kerja profesional, dan peluang untuk berkembang lebih jauh dalam karierku. Aku bimbang. Jika aku menerima tawaran itu, aku harus meninggalkan kenyamanan bekerja dari rumah dan mulai bekerja di kantor. Aku harus memikirkan siapa yang akan menjaga Nala saat aku bekerja. Ibuku sudah terlalu tua dan lelah apabila aku menitipkan Anya dan Nala kepadanya. Aku takut meninggalkan zona nyaman yang telah kubangun selama ini. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh kusia-siakan. Malam itu, aku duduk di meja kerja,
menatap laptopku dengan pikiran yang berkecamuk. Lalu aku teringat sesuatu. Dulu, aku pernah takut untuk meninggalkan pernikahan yang tidak sehat, karena aku merasa tidak akan bisa bertahan sendiri. Tapi ketika aku akhirnya mengambil langkah itu, aku menemukan bahwa aku jauh lebih kuat daripada yang kubayangkan. Mungkin inilah saatnya bagiku untuk kembali melangkah maju. Aku akhirnya menerima tawaran itu. Aku mulai bekerja di kantor baru, dan meskipun awalnya sulit menyesuaikan diri, aku perlahan-lahan menemukan ritmeku. Aku menyewa pengasuh untuk Anya dan Nala, dan meskipun hatiku terasa berat setiap kali meninggalkannya, aku tahu ini adalah keputusan terbaik untuk masa depan kami. Hari-hari berlalu, dan aku semakin menikmati pekerjaanku. Aku bertemu orang-orang baru, mendapatkan pengalaman yang lebih luas, dan merasa lebih percaya diri dalam kemampuanku. Aku bukan lagi Shiva yang dulu, perempuan yang takut kehilangan dan bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan. Sekarang, aku adalah perempuan yang mandiri, yang tahu apa yang diinginkan dalam hidupnya, dan yang tidak takut untuk mengejarnya. Pada suatu sore, saat aku pulang kerja, aku melihat Anya dan Nala bermain di ruang tamu. Anya sedang membacakan cerita untuk adiknya, sementara Nala tertawa-tawa, menikmati suara kakaknya. Aku berdiri di ambang pintu, mengamati mereka dengan hati yang penuh. Dulu, aku pernah berpikir bahwa keluarga hanya bisa utuh jika ada seorang suami di dalamnya. Tapi sekarang aku tahu, keluargaku sudah utuh. Aku dan anak-anakku saling melengkapi, saling mendukung, dan saling mencintai tanpa syarat. Aku tersenyum, melangkah masuk, dan memeluk kedua anakku erat-erat. Hidupku tidak sempurna, tapi aku bahagia. Hidup terus berjalan, membawaku dan anak-anakku ke babak baru yang lebih tenang. Aku sudah menemukan ritmeku, membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, menikmati peran sebagai ibu sekaligus seorang profesional. Aku tak lagi merasa terbebani oleh masa lalu. Namun, seperti halnya ombak yang kadang kembali ke pantai, ada sesuatu yang menyeretku kembali ke kenangan lama. Pada suatu sore yang tenang, ketika aku sedang menemani Nala merangkak di lantai dan Anya menggambar di meja ruang tamu, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku terdiam sejenak. Mas Andi. Aku menghela napas panjang sebelum menjawab. Halo? Shiva, bisa kita bertemu? Suaranya terdengar ragu, seolah sadar bahwa permintaan ini mungkin tidak akan kuterima dengan mudah. Aku terdiam sesaat. Kami sudah lama menjalani hidup masing-masing. Dia memang masih sesekali datang menemui anak-anak, tetapi hubungan kami tak lebih dari dua orang tua yang berbagi tanggung jawab. Lalu, mengapa tiba-tiba ingin bertemu? Ada apa, Mas? Tanyaku akhirnya. Aku ingin bicara tentang kita, katanya pelan. Aku menutup mata sejenak, menenangkan hatiku. Sudah kuduga, cepat atau lambat, ini akan terjadi. Aku bisa merasakan bahwa dia ingin lebih dari sekadar menjadi ayah bagi anak-anak kami. Dia ingin menebus segalanya, mungkin ingin memperbaiki hubungan kami yang dulu hancur. Namun, aku tahu jawabanku tidak akan berubah. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di dekat kantorku. Aku memilih tempat yang netral, bukan rumahku, bukan tempat yang penuh kenangan. Saat aku tiba, Mas Andi sudah duduk di sudut ruangan, menatap secangkir kopi di depannya dengan ekspresi yang sulit kutafsirkan. Dia mendongak ketika melihatku, tersenyum tipis, tetapi aku tidak membalasnya. Aku duduk di hadapannya, langsung ke inti pembicaraan. Apa yang ingin Mas bicarakan? Dia menghela napas, mengusap wajahnya. Aku ingin mencoba lagi, Shiva. Aku ingin kita menjadi keluarga seperti dulu. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Mas Andi, keluarga kita sudah tidak sama lagi. Aku dan anak-anak sudah baik-baik saja. Aku tidak butuh pernikahan untuk merasa utuh. Tapi aku masih mencintaimu, katanya lirih. Aku tersenyum kecil, tetapi ada kesedihan di sana. Mungkin, Mas.
Tapi cinta saja tidak cukup. Kalau cukup, kita tidak akan berada di sini sekarang. Dia terdiam. Aku bisa melihat rasa sakit di matanya, tapi aku tidak bisa membiarkan perasaannya mengubah keputusan yang sudah lama kubangun. Aku tidak membencimu, Mas, lanjutku dengan lembut. Aku sudah memaafkan semuanya. Tapi aku juga sudah menemukan hidupku sendiri. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang membuatku kehilangan jati diri. Aku ingin terus maju, bersama anak-anak. Dia menunduk, tangannya mengepal di atas meja. Aku tahu ini sulit baginya. Tapi aku juga tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk kami berdua. Aku mengerti, katanya akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku mengangguk. Terima kasih sudah datang. Tapi aku harus pergi. Anya dan Nala menunggu di rumah. Aku bangkit, dan sebelum aku pergi, aku menambahkan, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik untuk mereka. Tapi hanya itu, Mas. Jangan menunggu aku lagi. Dia tidak mencoba menahanku, tidak lagi. Saat aku melangkah keluar dari kafe, aku merasa beban terakhir dari masa laluku akhirnya lepas. Aku telah memilih jalanku, dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang. Anya berbaring di pangkuanku, sementara Nala tertidur di pelukanku. Aku mengelus rambut Anya, merasakan kedamaian yang sudah lama ku cari. Aku sayang ibu, bisik Anya, matanya mulai terpejam. Aku tersenyum, menahan air mata yang menggenang. Ibu juga sayang Anya dan Nala. Dulu, aku pikir aku butuh seseorang untuk melengkapiku. Tapi ternyata, kebahagiaan sejati bukanlah tentang menemukan seseorang untuk melengkapi kita, melainkan tentang menemukan diri kita sendiri. Aku dan anak-anakku sudah utuh. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya.